putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Saat ku perlu air, Kaulah air kehidupan. Saat ku perlu udara, Kaulah napas hidupku. Saat ku perlu makanan, Kaulah roti kehidupan. Saat ku perlu cahaya, Kaulah terang bagiku. Yesus, Kaulah segalanya, sungguh baik bagiku. Kau berkorban di Golgota, menghapus semua dosaku. Yesus, Kaulah segalanya, sungguh ajaib bagiku. Kasih dan setiamu Tuhan, anugerahmu itu cukup bagiku. Saat ku perlu makanan, Kaulah roti kehidupan. Saat ku perlu cahaya, Kaulah terang bagiku. Yesus, Kaulah segalanya, sungguh baik bagiku. Kau berkorban di Golgota, menghapus semua dosaku. Yesus, Kaulah segalanya, sungguh ajaib bagiku. Kasih dan setiamu Tuhan, anugerahmu itu cukup bagiku. Puji haleluya, pujilah
segalanya, sungguh baik bagiku. Kau berkorban di Golgota, menghapus semua dosaku. Yesus, kaulah segalanya, sungguh ajaib bagiku. Kasih dan setiamu Tuhan, anugerahmu itu cukup. Yesus, kaulah segalanya, sungguh ajaib bagiku. Kasih dan setiamu Tuhan, anugerahmu itu cukup bagiku. Kasih dan setiamu Tuhan, anugerahmu itu cukup bagiku. Saya akan khotbah tentang upah orang benar. Mazmur 24, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan amin. Berapa banyak Anda yang percaya bahwa Anda akan beroleh upah orang benar? Mari masuk tahun 2026 dengan hati yang murni, dengan tangan yang bersih. Semalam dalam ibadah tutup tahun, Pastor Jojo mengajak kita untuk memohon ampun untuk segala dosa kita di tahun lalu. Dan meninggalkan segala luka, kepahitan, kesalahan orang yang kita simpan. Supaya kita melangkah masuk ke 2026 dengan hati yang murni dan tangan yang bersih. Dan firman Tuhan berkata, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan di 2026, ini pesan Tuhan. Jangan mengejar harta dalam kefasikan. Apa yang dimaksud dengan harta dalam kefasikan? Yang pertama, harta yang diperoleh dari lidah dusta, kecurangan, penipuan, dan kekerasan. Kita lihat Mika 6 ayat yang 10. Kita sama-sama baca. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Lihat baik. Harta dalam kefasikan itu diperoleh dari penipuan. Dalam Mazmur 5 ayat 5 dikatakan gini. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Dengar baik, jangan lagi hidup dalam kefasikan. Jangan cari uang, cari harta dari kefasikan. Dari lidah dusta, nipu orang. Bapak Ibu, saya percaya kalau firman Tuhan mengingatkan kita. Berarti masih ada di antara orang Kristen yang hidupnya masih seperti ini. Saya menyaksikan sendiri ya di antara kenalan-kenalan kami. Kok ada aja gitu loh yang bisnisnya tipu-tipu, yang bikin orang rugi. Tuhan tidak mau kita dapat harta dari kefasikan, dari lidah dusta. Saya percaya jujur lebih baik. Amin. Ngomong apa adanya lebih baik. Jangan tipu-tipu. Kalau barang palsu bilang palsu. Asli bilang asli. Semua orang juga tahu ada harga, ada barang. Anda pengen murah ya pakainya cuma setahun. Ngomong apa adanya. Bu Heni kalau dagang gak nipu, gak laku. Menurut saya nilai kepercayaan jauh lebih berharga.
Orang yang bisa dipercaya, kata firman Tuhan, mendapat banyak berkat. Zaman sekarang, krisis kepercayaan. Pendeta aja gak banyak yang dipercaya. Amin. Nah, kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Musuh besar dari kepercayaan adalah penipuan, kebohongan. Lebih baik jujur, biarpun hargamu gak bisa kurang. Orang akan tetap beli sama kamu karena dia percaya sama kamu. Makanya ya saya saran sama pedagangnya. Kalau ngasih harga itu awalnya mungkin boleh platform A katakan. Harga sekian. Tapi begitu orang itu beli banyak. Orang itu konsisten sama kita. Kasih harga terbaik. Pedagang kadang berpikir ya udah kurangin dikit lagi deh. Begitu orang gak jadi beli. Dia turunin lagi. Itu yang bikin orang bilang begini. Ya udah deh lain kali kalau gue balik ke situ gue tawar 50%. Tapi kalau sebagai pedagang begini. Sebagai orang yang suka beli sesuatu. Misalnya di pasar. Kita bilang gini udah cepet aja. Dia bilang gak usah. Terus kita pergi dia gak manggil. Kita balik lagi gak? Balik kenapa? Kalau dia gak kasih berarti memang gak boleh harga kurang dari segitu. Udah mentok gitu loh. Daripada dia rugi, dia kan mesti bayar sewa. Dia mesti bayar pegawai. Kalau dia gak kasih, kita jadi percaya, oh dia udah kasih the best price. Karena logikanya gini, mana ada pedagang yang gak mau jualan. Bisa paham maksudnya? Jadi kalau dagang itu smart. Jangan main-main harga. Platform boleh, namanya juga ada standard price for everything. Tapi kalau orang tuh udah jadi good loyal customer, mereka udah belinya banyak sama kita, udah kasih best price dia gak kemana-mana. Amin. Saya bukan pedagang tapi dari point of view pembeli saya kasih tahu. Kita kalau nawar, dia masih kurang lagi, besok-besok kita gak percaya. Bener gak? Harga dia memahal. Lu liatin aja, 50% sebenarnya dari harga yang sebenarnya gitu. Come on. Kita gak usah bohong. Zaman investasi kemarin banyak terjadi penipuan. Sebenarnya saya tahu gak semuanya nipu. Tapi gara-gara ada satu yang nipu, bikin semua jadi takut investasi, bener gak? Aduh berapa banyak teman-teman saya yang ikut-ikutan robot trading. Kena juga, uangnya masuk miliar-miliar, ada yang juga 100 juta gitu. Nah saya sih gak main ya begituan ya, saya orangnya gak berani gitu loh. Bukan pedagang sih ya. Saya yang aman-aman aja lah, orang bilang saya bego biarin. Yang penting aman, duit kita gak banyak sekali hilang gigit jari. Tapi orang begitu berani invest, nah begitu habis marah. Yang invest serakah, yang bikin platform juga gak jujur gitu. Ada beberapa jemaat ICI. Cerita sama saya, datang ke tokonya nih Bu Heni, ada kantornya, kripto katanya. Kita nyimpen duit di kripto nih, hati-hati ya. Begitu kita udah invest banyak Bu Heni, kita balik lagi, dia udah gak nyetor lagi ke kita. Kita udah curiga nih kok gak ada setoran lagi. Begitu kita datengin ke kantornya, udah tutup katanya gitu. Zaman sekarang orang bisa bikin virtual office. Kemudian bikin kantor palsu. Satu kali jemaat konseling sama saya. Suaminya invest, waduh banyak banget. Kemudian mereka ditipu. Pas mereka balik lagi ke kantor di mana mereka meeting berkali-kali dan deal bisnis. Jadi bukan cuma sekali datang ya. Di daerah Sudirman Tamrin sana. Begitu dia balik lagi, guess what? Kantornya kosong. Zaman sekarang penipuan banyak. Saya berharap anak Tuhan gak ikut-ikutan. Jangan makan duit yang gak halal. Amen. Jangan makan duit haram. Yang berikutnya, harta dalam kefasikan itu apa? Harta yang diperoleh dari pemerasan atau suap. Nih kalau ada yang pegawai negeri, kerja sama pemerintah. Bu Heni, di Indonesia ada aturan yang tidak tertulis tapi tersirat. Tidak tersurat tapi tersirat. Apa itu? Suap. Kalau nggak ada uang di bawah meja, izin nggak keluar Bu Heni. Ada amin? Jangan ada dusta di antara kita.
Bu Heni kalau ngandelin gaji doang gak cukup Bu. Justru duit-duit pelicin kayak gitu tuh bonus Bu, bukan suap. Dengar, firman Tuhan berkata dalam Ayub 15 ayat 34. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Artinya apa? Anda kalau hidup dari suap, besok semuanya nguap. Bukan nguap ngantuk. Kemudian harta yang diperoleh dalam kefasikan. Harta yang diperoleh dari merugikan orang lain. Mazmur 37 ayat 21. Baca sama-sama. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ayo, siapa yang makan duit orang gak bayar? Angkat tangan. Atau angkat kaki. Jangan. Orang fasik dikatakan minjem, gak bayar lagi. Anda kalau utang wajib bayar. Katakan kanan kirimu, kalau utang wajib bayar. Orang benar itu pengasih dan pemurah. Dengerin ya, waktu Anda berhutang sama orang, orang itu kasih Anda pinjam. Karena mereka baik sama Anda, mereka pengasih dan pemurah. Mereka tahu Anda susah. Jangan dibalesnya gak baik. Banyak loh orang nipu saya gak bayar. Semuanya Kristen. Ada yang pendeta. Bener, nipu gue. Leader ICI ada yang nipu kami. Gak bayar sampai hari ini. Saya ampuni, saya relakan. Tapi saya kasih tahu jangan sering-sering. Harta dalam kefasikan apalagi? Harta yang diperoleh dari menjatuhkan orang lain. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Kita nih kerja susah payah, betul? Jangan sampailah mulut kita merusak pekerjaan orang lain yang dia bangun dengan susah payah. Amin. Tiap kali ada orang jahat sama saya selalu bilang gini, kamu boleh benci sama saya, tapi saran saya kamu mengampuni. Tapi jangan rusak pekerjaan tangan pengharapan. Karena kalau orang mau nyerang saya, apa yang diserang coba? Dia mau jelek-jelekin saya gak peduli. Jadi apa yang diserang? Tangan pengharapan. Karena saya peduli tangan pengharapan kan gitu. Baru-baru ini terjadi, sekitar bulan Juli lalu. Ada orang datang ngancam saya. Saya akan hancurkan kamu, dia bilang. Wih, kesalahan apa yang saya buat? Saya tanya gitu. Dia cuma bilang, karena saya cuekin dia. Loh, masa salah nyuekin orang? Saya bilang saya gak cuekin, saya sibuk. Astaga. Sampai gak habis pikir, tapi jahatnya sampai mau nyerang tangan pengharapan. Nulis surat, kumpulin anak-anak tangan pengharapan yang kuliah-kuliah, ditanya-tanya tanpa sepengetahuan kami. Dicari tahu kesalahannya. Sampai anak tangan pengharapan disuruh bikin surat pernyataan, gimana sih perlakuan di asrama. Wow, sampai ada yang bikin video menjatuhkan tangan pengharapan. Mereka syuting dapur asrama tangan pengharapan Jakarta. Katanya gini, dapur mewah makannya susah. Kurang asem gak tuh? Dia bilang gini, katanya anak tangan pengharapan makan daging sebulan sekali. Yang bener aja loh. Anak asrama tuh gemuk-gemuk. Stafnya aja moleh-moleh. Sampai suami saya bilang gini, Hen, kamu jangan kasih makan terus loh. Itu staf saya lihat obesitas semua. Sampai disuruh detox sama Pak Jojo. Orang tuh mau jatuhin kita, ada aja caranya. Sampai ada yang ngancam saya, mau laporin saya ke Mensos, ke Kementerian Sosial. Lah dia kagak tahu kita sama Kemensos Hopeng. Lah Kemensos itu menjadikan Yayasan Tangan Pengharapan contoh bagi yayasan-yayasan lain. Karena kita transparan dan laporan kita bagus. Kemuliaan buat Tuhan kita. Amen. Haleluya. Bapak Ibu, jangan sampai cari uang, harta, kekayaan dari menjelek-jelekan orang. Jangan beli di toko dia. Toko dia barang jelek semua. Remuk-remuk, lu beli sama gua. Jualan berlian, wah adunya sama toko sebelah gitu ya. Kan lawan tukang bakmi juga, bener gak? Lawan pendeta? Saudara, kita biasanya kalau pengen menangin diri sendiri selalu jatuhin orang lain. Jangan. Ninggi-ninggiin kekristenan, jatuhin agama lain. Jangan.
Kita nggak perlu ngomong kejelekan orang, kita bicara kebenaran. Amin. Karena kebenaran itu nggak perlu dibela. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Udah, jangan mencelakakan orang, jangan merugikan orang. Anda punya pabrik. Biasanya orang tuh kalau pengen cepet kaya, mikirnya gini, bisnis apa ya yang cuannya gede, yang bisa menghasilkan duit banyak dan cepat. Enggak level yang untungnya cuma cepeceng, no peceng, enggak level. Cetiau, no tiau, enggak untung. Bagi orang yang pengen cepet kaya, paling saya gebuk cepetiau. Sekali gebuk, no petiau, profit. Omset, enggak ada duit itu mah. Saya kasih tahu. Boleh Anda pengen untung, tapi orang yang memikirkan untung saja ketika memulai usaha tidak akan menjadi berkat. Kenapa? Harusnya Anda mulai dari point of view customer. Bisnis itu ada, membutuhkan customer. Customer itu harusnya dipikirin dulu sebagai angle pertama memulai usaha. Apa ya yang lagi dibutuhin masyarakat hari-hari ini? Begitu sesuatu yang lagi viral muncul, begitu maca muncul, maca semua. Begitu pedal muncul, pedal semua. Benar gak? Saya mau tanya, kalau orang itu bikin usaha yang rame, mereka lihat apa? Crowd. Yang lagi rame apa? Berarti ketika mulai bisnis, lihat yang lagi digemari apa? Yang dibutuhin apa? Saya pernah khotbah dulu tentang waktu saya nyusuin anak. Zaman sekarang udah jauh lebih canggih. Ternyata yang mikirin konsep bisnis itu terus mikirin yang lebih baik. Saya makan sama temen, dia baru ngelahirin, babynya baru 4 bulan. Dia bilang dia lagi pompa ASI. Gue pikir zaman gue dulu ya, pompa ASI kan manual gitu kan. Atau pakai listrik, ngek, ngek, ngek. Ditungguin lama gitu kan, sampai sakit gitu kan. Udah gak usah ngebayangin. Nah ini teman saya ini, adik rohani saya. Bisa sambil makan sama kita, dia lagi pompa ASI. Gue liatin, dia pakai kayak gendongan bayi gitu loh di depannya, tau kan ya? Kayak celemek gede gitu. Saya pikir, oh udah kelar kali pompanya. Gak taunya, lagi kita makan-makan, dia giniin, dia copotin. Hah? Udah jadi ASINya di dalam. Gue bilang, itu bagaimana cara mencetnya? Canggih, tapi saya kasih tahu. Kebutuhan orang yang dipikirin. Gimana caranya? Ibu-ibu yang harus pompa ASI gak kesakitan? Gak perlu cari tempat ngumpet buat pompa ASI? Sambil makan ketemu orang bisa dipompa? Dan segampang itu, hanya orang-orang yang mikirin kebutuhan orang lain. Semua dagang pasti untung. Kalau Anda dagang gak untung, buat apa? Kalau buntung mah tutup aja. Tapi dimulai dari peduli kebutuhan orang, jangan ngeracunin orang. Jangan bikin produk, saya lihat di sosial media, jajanan-jajanan anak-anak sekolahan ya. Betul gak sih ibu-ibu? Ada yang mengandung ganja lah, permen loh. Mengandung drugs. Kemudian ada yang merusak, bikin kanker dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang ya bisnis-bisnis gini saling menjatuhkan, betul gak? Yang si A ngejatuhin si B, yang si B ngejatuhin si A. Capek. Tapi intinya Anda jangan ikut di dalamnya. Anak Tuhan jangan cari kekayaan dari merugikan orang. Jangan ngerusak hidup orang. Amin. Harta yang diperoleh dari menindas orang lemah. Jangan. Dalam Yakobus 5, peringatan kepada orang kaya. Supaya waktunya cepat, saya langsung baca Yakobus 5 ayat 4. Ini peringatan buat orang kaya. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan foya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar yang ia tidak dapat melawan kamu. Dengar, jangan memperkaya diri dengan menindas orang lemah. Jangan. Kalau dagang ya saya kasih tahu. Kalau Anda tahu itu orang susah, bantulah. Jangan ditipu. Jangan sampai dirugiin. Pembantu tuh gaji yang benar. Jangan sampai pembantumu kerja
jam kerjanya lebih panjang dari office hour, gajinya lebih kecil daripada OB kantor. Bener gak sih? Coba pikirin, jangan nindas orang, jangan memperkaya diri dari menekan orang lemah. Itu dosa. Yang terakhir, harta yang diperoleh dalam kefasikan itu apa? Kita kerja yang mempermalukan nama Tuhan. Jangan sampai kita harus jadi terang dimanapun kita berada, tapi kerjaan kita malah bikin Tuhan malu. Secara cepat saya mau kasih tahu. Harta yang diperoleh dalam kefasikan, kata firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat kedua, kita baca sama-sama. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Yang pertama saya mau share, dengar baik. Harta yang diperoleh dari kefasikan akan dihabiskan di dalam dosa. Amsal 10 ayat 16, baca sama-sama. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Camkan ini baik-baik. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Satu kali saya ketemu seorang bisnismen besar di Indonesia yang kabur ke luar negeri. Dia telah membawa uang triliunan, uang investasi masyarakat Indonesia. Nah saya kasih tahu, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dia menyia-nyiakan hidupnya. Harta yang dia peroleh, dia pakai untuk merusak dirinya sendiri. Dan bukan hanya merusak dirinya sendiri, dia merusak hidup semua pegawai-pegawai yang ikut sama dia. Harta yang diperoleh itu minta ampun, jutaan dolar. Dia pakai buat main perempuan. Tiap malam ngedrugs sampai udah overdosis. Sampai katanya udah gak bisa fly, saking tinggi dosisnya, gak ada rasa. Mabuk-mabukan, makan-makan, bersama dengan pegawai-pegawainya. Istrinya cerita sama saya, pernah satu kali dia lihat, tagihannya itu sampai 200-an juta rupiah, satu kali malam. Saya bilang, makan apa 200 juta? Ikan paus. Shark fin gitu loh, ikan hiu. Masa 20-an juta? Oh, 20-an juta saya pernah dengar nih. Orang makan di Jakarta di mana gitu bisa 20-an juta satu kali makan. Ini 200-an juta. 20,000. Katakan. One night. Dia cukongin 15 orang pegawainya buat ngedrugs, main perempuan, makan, karaoke, hotel dan lain-lain. Saya saksikan ayat ini jadi kebenaran. Harta yang diperoleh dalam kefasikan membawa orang kepada dosa. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Anda pikir, oh enggak, hidup saya benar. Anak-anakmu? Kenapa orang kaya anaknya banyak gak benar? Hati-hati, harta yang diperoleh dalam kefasikan akan habisnya di dalam dosa. Mencelakakan dan merusak diri sendiri. Yang kedua, harta yang diperoleh dari kefasikan tidak akan diberkati. Pengkhotbah 6 ayat 2. Kita baca sama-sama. Pengkhotbah 5 ayat 10 dulu. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Saya kasih tahu, berkat dari Tuhan bukan hanya harta benda. Tapi kesehatan, katakan amin. Rumah tangga yang bahagia, katakan amin. Pasangan yang setia, katakan amin. Punya pegawai-pegawai yang baik, katakan amin. Saya kasih tahu, orang tuh kalau sampai begini, duitnya banyak tapi yang ngabisin orang lain itu gak diberkati. Makin Anda kaya, makin banyak yang ngabisin itu benar. Makin banyak yang Anda harus hidupin di rumahmu, suap dan lain sebagainya. Hartamu habis sama orang lain. Berkat Tuhan adalah gini, kita diberi karunia menikmati. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua kita baca. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Percuma kaya kalau Anda gak dikasih Tuhan karunia menikmatinya. Makanya mertua-mertua pelit-pelit, Anda kerja keras,
pakai baju gembel, gak pernah holiday, gak pernah tutup toko. Yang beli tas Louis Vuitton, yang nginep di hotel bintang 6, mantu kamu. Serius? Saya lihat mertua-mertua ada yang curhat sama saya. Enak banget dia kawin sama anak gua. Sekali belanja di Chanel 2, di Hermes 1, ke Paris Eropa tiap bulan liburan ke luar negeri. Terus saya liatin dia dan saya bilang gini, itu namanya karunia menikmati. Sayangnya kita kerja capek-capek yang nikmatin orang lain. Anda harus berdoa begini, Tuhan berikan saya karunia menikmati hidup. Orang yang bisa menikmati hidup, biarpun makan nasi sama ikan asin, sama kangkung tumis, hauce sing cimbing. Amin. Enak tenan rek. Amin. Loh, apakah kebahagiaan ditentukan dengan kekayaan? No, karunia menikmati hidup. Banyak orang yang gak kaya tapi disayang anak cucu mantu. Banyak orang kaya di rumah kesepian. Anaknya semua di luar negeri. Boro-boro didatengin. Tuanya sendiri. Makanya hidup ini misteri. Orang cari duit, katanya buat anak. Habis itu gak ada yang ingat sama kita. Mika 6. Orang kalau gak diberi karunia menikmati hidup, ini firman Tuhan. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Waduh, kalau lapar terus berarti gak diberkati. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Ayat 15. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tapi tidak meminum anggurnya. Ini kasihan loh. Orang yang hidup tidak diberkati itu tidak dapat karunia menikmati. Harta yang diperoleh dalam kefasikan makanya enggak berguna kata firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, harta yang diperoleh dari kefasikan tidak akan bertahan lama. Kita lihat firman Tuhan. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Katakan kanan kirimu, dikit-dikit jadi bukit. Jangan serakah. Yeremia 17 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Ingat pesan Tuhan 2026. Jangan menggali harta dari kefasikan. Jangan mengejar harta dari kefasikan. Kalau Anda pengen diberkati, Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi ke tempat kediaman orang benar diberkatinya. Berapa banyak yang mau diberkati? Hiduplah dalam kebenaran, jangan kefasikan. Yang terakhir, Imamat 26 ayat yang keempat. Sama-sama, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Sehingga tanah itu memberi hasilnya. Dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Lihat, orang kalau diberkati Tuhan, rumah tangganya diberkati. Amen. Ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita, tidak banyak masalah yang tidak penting-penting itu. Dan hidupnya tenang, bisa tidur nyenyak, gak perlu minum obat tidur terus. Dan setiap ladangnya dihujani Tuhan supaya tanahnya menghasilkan buah. Yang mau diberkati hidup dalam kebenaran, jangan mengejar harta dalam kefasikan. Saya percaya kalau Anda taat sama firman Tuhan ini, 2026 Anda akan diberkati berlimpah-limpah. Ada percepatan dalam segala usahamu. Angkat tanganmu, saya berdoa. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Hambamu berdoa, urapi dengan minyak. Setiap tangan ini Tuhan, urapi dengan minyakmu. Biarlah setiap apa saja mereka sentuh dengan tangan mereka. Tuhan buat berhasil. Tuhan semua berbuah.
Yang mereka kerjakan berdampak untuk kebaikan bagi hidup orang banyak. Aku berdoa setiap ladang-ladang mereka dicurahi hujan oleh Tuhan. Dan tanah-tanah mereka menghasilkan buah. Kemana saja mereka pergi, mereka diberkati. Dan mereka akan hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amen. Tuhan berkati. Happy New Year. God bless you. Dia yang terbaik buat setiap kita, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas-balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. We praise your name. Hallelujah. Engkau kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini.